Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, yang hadir? Ada. Nama saya nanti saya kerja di data rasanya. Ya Bu. Rika. Siapa? Rika. Rika. Rika Diati. Rika, terus M Said. Said. Suyasa. Apa? Ya, itu saya tahu Pak. Suyasa. Ina. Ina. Oke, ya. Iya Bu. Baik, masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Iya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ya bagaimana itu. Oke. Jadi untuk biaya pelanggaran listrik itu ditentukan oleh pusatnya IABC dan lembaga ya di dalam sebuah lembaga. Ya. Nah, ingat kesamaan untuk menghitung pusat IABC. Mana buatnya? Ya, oke sama dengan. Oke, kali ini untuk maksudnya kita untuk menghitung pusat IABC yang kita lakukan dengan IABC. Ya, apa ya? Dan yang satu lagi, B sama dengan dan kali B kali D. Masih ingat ini apa? Banyaknya atau jumlah dari barang elektronik yang ada di rumah. Kemudian kalau B adalah daya. Satu dari daya. Ya. Satuan dari daya adalah kalau beli lampu misalnya dayanya berapa? Kalau beli mata? Ini satuannya. Oke. Nah, satuannya volt. Satuannya ampere. Sekian misalnya. Nah, ini ya yang tadi untuk biaya pemakaiannya kalau energinya sudah didapat maka tinggal dikali dengan tarif per KWH-nya ya. Untuk tarif per KWH itu dibedakan berdasarkan daya modelan yang ada ya. Oke, jadi kalau masih menggunakan daya modelan yang ya, silakan dikali dengan kali dasar itu ya. Ya. Nah, itu materi pertemuan kemarin. Bagus ya kalian masih ingat. Baik, hari ini kita akan lanjut untuk membahas tentang bagaimana hubungan antara energi listrik dan energi kalor ya. Nah, untuk energi kalor ini kalian sudah belajar juga di kelas 11 ya. Nah, kalau kalor dari I dan W itu kalau yang simbolnya simbolnya yang D atau yang W? W ya. W itu apa tadi? Energi apa? Ya, energi. Kalau I berarti satuannya sama tidak kalau sama-sama ini? Sama kan ya, sama dengan berarti sama. Jadi satuannya sama-sama joule ya satuannya. Itu juga joule. Satuan lagi energi kalor ya. Persamannya kalau untuk energi kalor persamannya hanya satu M kali K kali delta T. Masih ingat untuk simbol delta berarti apa? Dikurangkan ya. Apa yang kurang tadi? Akhir dikurangi awal ya. Dikurangkan. Ini rumahnya sama, yang beda yang apa? Ini bagi dari 4 tadi itu adalah energi listrik dan derajat X ya. Jadi untuk pertama D kali T, kemudian ada T kali T, lalu misalnya dikuatkan dari T dan terakhir T/2 kali T per. Ya. Oke. Nah, sebentar. Hari ini kita ada aktivitas kelompok. Jadi saya akan menggabungkan ya untuk materi fisika kita dengan coding. Ya, pernah dengar coding? Pernah ya. Oke, sebentar kalian akan mengcoding ya. Jadi kita akan uji coba rumus yang sudah saya kasih ini. Kita akan terapkan ke beberapa soal berikut. Nah, tapi nanti ada cara manualnya, konvensionalnya yaitu dengan menggunakan rumus. Terus ada yang lain yang berperan sebagai programnya. Jadi nanti dia mengcoding sesuai dengan sintak yang nanti saya tulis. Ada di sini juga di LKPD-nya. Kalian tinggal isi sintak-sintaknya dan nanti terbaca hasil akhirnya. Kalian akan bandingkan dihitung dengan menggunakan cara konvensional pakai rumus dapat berapa, kalau pakai coding juga dapat berapa. Kalau kalian mengisi apa sintaknya itu bahasa algoritmanya itu berapa tepat, berarti pasti hasil akhirnya sama. Saya yakin itu ya. Mudah-mudahan nanti sebentar kalian kerjanya maksimal ya. Jadi jangan lupa untuk memasukkan sintak-sintaknya dengan baik supaya nanti hasilnya lebih baik. Oke, bisa? Silakan duduk berkelompok sebelum saya bagikan. Silakan. Ya, semua perhatikan ya KPD-nya.
Oke, dua. Ya. Oke, maka dua berarti. Oke, yang keempat. Python ya. Jadi nanti kita menggunakan bahasa Python ya untuk yang pemrogramannya, bahasa programnya. Nah itu nanti kalian akan masukkan ke aplikasinya nanti kalian belajar bawah ya. Yang terakhir menganalisis pengaruh besar hambatan utama dan masa akhir terhadap waktu pemanasan. Oke, kalian sudah harus memahami ya, hukum sudah dipelajari kemarin sudah ya. Oke, rumusnya itu V sama dengan I kali R atau I sama dengan R kemarin. Konsep daya V sama dengan V kali I, lalu energi I sama dengan V kali V atau V sama dengan V kali V. Kemudian dasar penggunaan Python yaitu input, output, dan operasi matematikanya. Oke, alat dan bahan yang harus kalian gunakan untuk kegiatan ini. Yang pertama adalah bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone ya, dengan akses ke Google Colab. Jadi silakan sekarang coba semua akses ke Google Colab. Buka Google Colab-nya, lalu ketikkan Google Colab. Oke, kemudian data PDI-nya dibutuhkan. Lalu terakhir ada kalkulator. Kalkulator nanti, jadi satu orang kalau sudah akses ke Google Colab, nanti handphone temannya yang lain yang akan kalkulator ya. Jadi sebentar berbagi peran, ada yang bertindak sebagai programmer, satunya menghitung secara konvensional, misalnya Ariel sebagai programmer. Nanti masukkan input bahasa Python-nya, bahasa Python-nya, ada di nah, dia punya spasi dan itunya harus sesuai ya, spasi berapa dan spasi kanan itu harus sesuai. Oke, sudah. Nah, pilih yang buat yang paling atas. Oke ya, oke sebentar ya, nanti saya jalan ke nah, perhatikan ilustrasi berikut. Soal ini yang saya sayangi, ya. Oke, ya ada. Nah nanti tolong jawab pertanyaan pemantik yang 3 pertanyaan itu diisi di sini. Jadi kan kalian ada beberapa orang nih, silakan isi, ya. Jadi bagi-bagi tugas nanti misalnya Suci tugasnya menjawab pertanyaan pemantik ini juga. Lalu nanti, oke, satu orang dia cari soalnya sama dengan ini. Ya, soal ini. Nah, cari penyelesaian soal ini dapat berapa sekon? Ya, berapa sekon? 1.000, 2.000 atau 7.000 atau 100.000. Lalu isi ya. Nah, ya. Isi tabel berikut. Kemudian yang tabel ini kenaikan suhu. Berarti suhu awalnya 40, suhu akhirnya 60. Kira-kira deltanya berapa? Isi di bagian akhir yang di titik itu. Paham ya? Paham tidak nih tabel? Ini ditanya delta. Oke, sampai fokus sudah sama. Nah, berikut perhitungan manual. Jadi untuk menghitung manual, silakan kalian hitung soal ini dapat berapa sekon. Penyelesaiannya, silakan kalian isi di kotak yang saya sudah silakan. Nah, penyelesaian secara manual. Sekarang ada orang yang bertugas sebagai programmer, dia menginput bahasa Python ini ke dalam Google Colab, ya. Dan nanti dapat hasilnya berapa? Silakan kalian bandingkan dengan hasil manualnya. Apakah dapatnya sama? Misalnya, manual kalian dapat 1.000 sekon, contoh, ya. Pakai Google Colab, pakai bahasa Python, pakai codingnya dapat berapa sekon? Kalau sama berarti kalian punya input bahasanya itu sudah dekat, ya. Dan dengan sama ya, dengan sama nanti kita cek dulu saja kelompok nanti. Sudah paham? Sudah ya? Nanti penjelasan untuk sama dan tidaknya silakan dijawab bagian akhir nanti ada pertanyaannya, ya. Saya tahu dulu. Oke. Jadi silahkan nanti bagi tugas lihat kelompoknya dia, kemudian kelompoknya ini. Iya, dulu baru dia bertahap. Nah, pokoknya kerja pelajaran sampai di terakhir ya. Oke, mana pokok? Nah, itu
Untuk input bahasa Thai kan tadi klik tanda plus, jadi ceritanya apa yang ada di kosong itu klik plus baru mulai menginput ya. Kode yang diisiannya yang saya kecilkan ukuran fontnya itu, ya. Yang di bagian atas jangan lagi. Ya. Ibu kalau sudah begini bagaimana? Run. Coba. Nah ini tanda play itu. Ya DP hasil, dia masih putar toh. Nanti DP hasil sama dengan hasil hitung kata Raden. Hasil hitungnya kamu dapat berapa sekon? 700. Oke, 700 apa 7.000? 700 ya? Dapat 700. Cek di bawah situ apa dapat 700? 700 atau 7.000 ya? Coba cek lagi. Ini 7.000 Ibu. Nah, 7.000 berarti cek lagi di hasil hitung. Cek di hasil hitung. Betul apa jangan sampai ada yang keliru di nolnya. Nolnya kurang ke lebih. Coba bagi ulang berapa nih? 8.400 atau 84.000 tuh? 84.000. Karena 02-nya yang hanya 0. Nah, 84.000. Oh iya 7.000. 7.000. Berarti terbukti dengan yang di ini Bu. Oke. Nanti sebentar nanti Michael presentasi
tulis penyelesaian ini cetakkan, Oke, Ibu. kemudian tunjukkan hasil ini. Oke Ibu. Screenshot saja supaya nanti kasih tunjuk di teman-teman. Mantap ya? Oke. Kelompoknya Nagel nanti buat penyelesaian soal di depan sambil membandingkan dengan hasil dari coding tadi. Nah kemudian nanti di bagian kesimpulannya kelompoknya Koko, ya bisa? Nah, oke. Nanti untuk pertanyaan yang di pertanyaan pengantin itu kelompoknya Nurul. Jadi nanti kelompoknya Nurul yang mandiri dulu. Ya sudah saya yang mengantinnya. Atau ini jangan nanti pertanyaan pengantin. Ya, dia yang awal. Kalau di sini yang pertanyaan pengantin tadi. Iya, pokoknya dari itu sudah. Oke, jadi nanti 3 orang dari perwakilan semuanya, 3 kelompok aja. Nah, nanti yang lebih dulu mempresentasikan untuk pertanyaan awal dari kelompoknya dulu, kemudian ada untuk bagian keduanya, mulai dari menjalankan penyelesaian sampai dengan menunjukkan hasil kelompoknya. Kemudian nanti bagian akhir kesimpulan dari kelompoknya pokok. Bisa? Bisa? Oke. Baik, mungkin langsung aja ya. Tepuk tangan untuk bagian dari 3 kelompoknya. Ya, Perkenalkan, kami perwakilan dari masing-masing kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi tentang diskusi kami, yaitu hubungan energi listrik dan energi kalor integrasi coding. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Masyarita. Di sini saya bertujuan untuk membacakan pertanyaan pemantik dan teman-teman saya. Saya Mikael Syarif KMP. Di sini saya akan membandingkan hasil konversi dari penyelesaian satu-satu soal, dari mana ada manual dan melalui coding. Nah, selanjutnya Saya Asbin Sosial Makassar. Di sini saya berperan dari kelompok 1, yaitu tugas saya adalah menyimpulkan seluruh kerjaan yang sudah dipaparkan oleh teman saya berdua ini, dan nanti akan disimpulkan oleh saya. Oke, sebelum saya membacakan pertanyaan pemantik dan jawabannya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu setelah kegiatan pembelajaran peserta didik mampu 1. Menjelaskan konsep energi listrik dan energi kalor pada proses pemanasan. 2. Menghitung energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. 3. Menghitung daya listrik pemanas menggunakan persamaan P sama dengan P pangkat 2 per R. Dan keempat, penyelesaian masalah pemanasan air dengan metode perhitungan manual dan coding method. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh besar hambatan, tegangan, dan massa air terhadap waktu pemanasan. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan pemantik beserta jawabannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa pemanas listrik dapat meningkatkan suhu? Untuk jawabannya, karena mengubah energi listrik menjadi panas melalui efek Joule panas dari elemen pemanas kemudian ditransfer ke air melalui konduksi dan konveksi sehingga air menyerap panas dan suhunya naik. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air? Jawabannya, hitung energi yang diperlukan seperti P sama dengan M kali C kali delta T, yaitu Mas M sama dengan massa air, C sama dengan 4.086 Joule per kilogram, dan delta T sama dengan kenaikan suhu. Hubungkan dengan daya pemanas T sama dengan I per P. Lalu pertanyaan yang ketiga,
Gimana? Soalnya tidak usah dibaca lagi, teman-teman sudah ada di buku masing-masing. Saya langsung saja. Nah, kita menggunakan rumus M dikali C dikali delta T sama dengan V pangkat 2 kali T per R. Nah, M-nya di sini nilainya adalah 100. C 4200 dan delta T-nya didapat dari suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, suhu akhirnya kan suhu akhirnya kan 60, suhu awalnya kan 40 dikurangi maka hasilnya 20. Lalu nilai V-nya 240 tidak lupa dipangkatkan per R-nya itu 48. Nah, hasil dari 100 dikali 4200 dikali 20 hasilnya 8400.000. Sama dengan 240 kita pangkatkan 2 dan 240 dikali 240 hasilnya 57.600 per 48 dan dikali T. Kita mencari waktunya. Nah, 8.400 sama dengan 1.200 dikali T. 1.200 ini didapat dari hasil bagi ini yaitu 57.600 dibagi dengan 48. Nah, untuk mencari nilai T-nya maka 8.400 ini dibagi dengan 1.200 didapatkan hasilnya 7.000 sekon. Dan kalau mau ubah ke menit maka 7.000 ini dibagi dengan 60 dan yang mendapatkan hasil 116 menit. Oke, nah kita makanya sampai di sini. Kalau kita lihat berdasarkan dan beberapa coding yang saya buat hasilnya juga sama, yaitu 7.000 sekon begitu. Jadi hasil penyelesaian saya melalui cara konversi dan cara coding hasilnya sama yaitu 7.000 sekon. Oke, terima kasih. Sekarang dengan saya untuk menyimpulkan hasil dari kerja kita semua. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa kita belajar bagaimana mengerjakan soal-soal fisika atau tugas fisika baik itu secara manual maupun secara coding. Di mana di sini menambah pengalaman kita dalam belajar bukan hanya bekerja mengerjakan soal secara manual, tapi juga melalui coding. Di mana coding ini bermanfaat bagi kita untuk mempelajari hal-hal terkait teknologi modern pada saat ini. Selain itu, coding juga membantu kita menyaring apakah jawaban yang kita kerjakan secara manual itu dia benar sesuai dengan coding yang sudah kita isi. Dan selain itu juga kita belajar bagaimana mengisi kode-kode yang ada pada coding, bagaimana belajar membuat coding, serta belajar menyelesaikan sebuah soal menggunakan rumus-rumus dengan coding. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan bahwa kita belajar bagaimana menyelesaikan bukan hanya secara manual, tetapi juga secara coding, di mana itu menambahkan pengalaman kita dalam belajar. Mungkin dari saya, kami akhiri.